Setiap pagi Anda membuka lemari obat dan di sana sudah menanti barisan botol-botol vitamin warna-warni. Pemandangan yang akrab, bukan? Kita terbiasa menganggap pil-pil ini sebagai eliksir awet muda dan kesehatan. Apalagi kalau usia kita sudah di atas 60 tahun. Tapi, bagaimana kalau saya bilang, kebanyakan dari pil-pil itu hanyalah permen mahal, bahkan ada yang bisa membahayakan kesehatan Anda. Di video ini, kita akan bongkar tuntas semua fakta tentang multivitamin setelah usia 60. Anda akan tahu suplemen mana yang benar-benar wajib dikonsumsi, mana yang harus dibuang jauh-jauh, dan bagaimana caranya agar kita tidak termakan oleh rayuan iklan. Saya janji, setelah menonton video ini sampai selesai, cara pandang Anda terhadap ritual pagi ini akan berubah total. Ngomong dan ngomong, coba tulis di kolom komentar sekarang juga, suplemen atau vitamin apa saja yang saat ini sedang Anda konsumsi. Saya penasaran ingin tahu. Untuk memahami kenapa kita begitu percaya pada pil ajaib ini, kita perlu melihat ke belakang, ke masa lalu. Ide bahwa kesehatan bisa dikemas dalam satu kapsul mulai populer di pertengahan abad ke-20. Dulu, setelah masa perang, ilmu kimia berkembang pesat, banyak penemuan besar. Ini menumbuhkan keyakinan bahwa sains bisa menyelesaikan masalah apapun, termasuk masalah penuaan. Perusahaan farmasi langsung menangkap peluang ini. Mereka memperkenalkan multivitamin sebagai asuransi yang mudah dan nyaman untuk melindungi kita dari segala penyakit dan kekurangan gizi. Iklan-iklan saat itu menjanjikan gambaran indah. Satu pil sehari, Anda langsung penuh energi, kuat, dan penyakit pun menjauh. Ide ini sudah mendarah daging, begitu kuatnya sampai kita mewariskannya dari generasi ke generasi. Tapi inilah masalahnya. Asuransi kesehatan itu dirancang untuk orang dewasa pada umumnya. Padahal tubuh kita setelah usia 60 tahun adalah sistem yang sama sekali berbeda, unik, dengan kebutuhan khusus, dan yang paling penting dengan kerentanan tersendiri. Mari kita mulai dari satu kesalahpahaman yang paling utama. Ini soal mitos kuno yang bilang, semakin banyak dosisnya pasti semakin bagus. Kita sering berpikir, kalau sudah minum vitamin, sekalian saja dosisnya dibikin besar. Kalau bisa sampai ratusan, bahkan ribuan persen dari kebutuhan harian. Tapi perlu diingat, badan kita ini bukan gudang. Tubuh kita tidak bisa menyimpan semua jenis vitamin untuk waktu yang lama. Ada yang namanya angka kecukupan gizi, atau AKG, yang dianjurkan. Ini adalah batas minimal yang dibutuhkan tubuh kita untuk mencegah kekurangan gizi, asalkan kita sehat. Semua yang melebihi batas AKG, terutama untuk vitamin yang larut dalam air seperti vitamin C dan vitamin B kompleks, tubuh Anda akan membuangnya, langsung keluar bersama air kencing. Bayangkan Anda ingin mengisi botol 1 liter dengan 2 liter air. Apa yang terjadi dengan air yang berlebihan itu? Tentu saja tumpah, kan? Hal yang sama persis terjadi pada vitamin. Dalam skenario terbaik, Anda hanya buang-buang uang untuk mendapatkan air kencing yang sangat mahal. Dalam skenario terburuk, kita malah memberikan beban yang tidak perlu pada ginjal. Apalagi kalau sudah berumur, fungsi ginjal kita kan memang tidak seefektif dulu. Jadi, mengejar dosis yang terlalu besar itu bukan hanya tidak ada gunanya, tapi juga kurang bijaksana. Ada satu poin penting lagi yang sering disembunyikan oleh para produsen, yaitu kenyataan tentang penyerapan nutrisi seiring bertambahnya usia. Saluran pencernaan kita tidak lagi sama seperti dulu. Khususnya setelah kita memasuki usia 60 tahun, produksi asam lambung seringkali menurun. Padahal asam lambung ini sangat penting untuk memecah makanan dan melepaskan vitamin di dalamnya, terutama vitamin B12. Selain itu, kerja enzim pencernaan juga ikut melambat, dan pergerakan usus, motilitas, berkurang. Ini artinya, meskipun Anda menelan suplemen dengan komposisi yang terlihat sempurna, tidak ada jaminan bahwa semua komponennya akan terserap dan mencapai tujuannya. Tubuh kita mungkin tidak sempat atau tidak mampu menyerap semuanya. Inilah mengapa bentuk vitamin atau mineral di dalam suplemen itu menjadi sangat krusial. Sebagai contoh, beberapa jenis magnesium diserap jauh lebih baik daripada jenis lainnya. Multivitamin yang harganya murah seringkali menggunakan bentuk nutrisi yang paling sederhana dan paling sulit diserap, karena ini lebih menguntungkan bagi produsen. Akibatnya, Anda rutin meminum pil, tetapi suplemen tersebut hanya melewati tubuh Anda, alias numpang lewat saja, tanpa memberikan manfaat yang seharusnya didapatkan. Ini ibarat mencoba mengisi mobil dengan jenis bahan bakar yang tidak bisa diolah oleh mesinnya. Nah, sekarang mari kita bahas soal bahaya yang sesungguhnya. Kelebihan vitamin, atau yang dikenal sebagai hipervitaminosis,
Kalau kelebihan vitamin yang larut dalam air bisa dibuang dengan mudah oleh tubuh, masalahnya jauh lebih pelik dengan vitamin yang larut dalam lemak. Ini termasuk vitamin A, D, E, dan K. Vitamin-vitamin ini tidak bisa dikeluarkan lewat urin, melainkan akan menumpuk di jaringan lemak dan hati kita. Disinilah prinsip semakin banyak, semakin baik, justru berubah menjadi bom waktu. Misalnya, overdosis kronis vitamin A bisa menyebabkan kerusakan hati, sakit kepala, dan pengeroposan tulang. Ini sangat berbahaya, apalagi bagi kita yang sudah berisiko osteoporosis. Kelebihan vitamin D akan memicu penumpukan kalsium di dalam darah, yang ujung-ujungnya merusak ginjal dan pembuluh darah. Terlalu banyak vitamin E juga bisa meningkatkan risiko pendarahan, terutama jika Anda sudah rutin mengonsumsi obat pengencer darah. Bahayanya, gejala hipervitaminosis seringkali tidak khas, mual, lemas, pusing, dan ini mudah sekali disalahartikan sebagai gejala biasa karena faktor usia saja. Akhirnya, kita terus saja minum suplemen vitamin yang katanya bermanfaat itu, padahal justru memperburuk kondisi kesehatan kita. Mari kita fokus pada bintang kesehatan beberapa tahun terakhir ini, yaitu vitamin D. Vitamin ini sering dijuluki sebagai vitamin matahari. Kekurangannya atau defisiensinya memang sangat umum, terutama di daerah kita, dan khususnya bagi kita yang sudah berusia lanjut atau lansia. Seiring bertambahnya usia, kulit kita memang semakin kehilangan kemampuan untuk memproduksi vitamin D secara efektif saat terkena sinar matahari. Padahal vitamin D ini sangat penting sekali untuk penyerapan kalsium, dan otomatis sangat vital bagi kesehatan tulang kita. Kekurangan vitamin D adalah jalan pintas menuju osteoporosis dan risiko patah tulang. Oleh karena itu, memang benar, mengonsumsi suplemen vitamin D tambahan setelah usia 60 seringkali sangat dianjurkan. Namun, ada hal penting yang harus diperhatikan, yaitu masalah dosis. Bapak dan Ibu tidak boleh sembarangan menentukan dosis tinggi vitamin ini sendiri. Ini bisa menyebabkan efek toksik atau keracunan yang pernah kita bahas sebelumnya. Skenario idealnya adalah melakukan tes darah untuk mengukur kadar 25-hidroksi vitamin D. Berdasarkan hasil tes itulah, dokter akan meresepkan dosis yang paling tepat, aman, dan efektif untuk Bapak Ibu. Perlu diingat, vitamin D ini bukan hanya sekadar suplemen, melainkan ia bekerja layaknya hormon. Jadi, kita harus memperlakukannya dengan keseriusan yang sama. Vitamin D dan kalsium selalu datang berpasangan. Sudah puluhan tahun iklan terus-menerus mengatakan kepada kita, minumlah kalsium agar tulang kuat. Khususnya para lansia, terutama ibu-ibu, patuh membeli suplemen kalsium karena takut akan patah tulang pinggul. Tentu saja kalsium adalah bahan baku utama untuk tulang kita. Namun, penelitian terbaru menemukan apa yang disebut sebagai paradoks kalsium. Ternyata, jika kita mengonsumsi suplemen kalsium dalam dosis besar, kalsium itu tidak selalu masuk ke tulang. Sebaliknya, ia bisa menumpuk di dinding pembuluh darah, membuatnya kaku dan rapuh. Kondisi ini disebut kalsifikasi arteri. Ini sangat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, serangan jantung, dan stroke. Jadi, sambil berusaha menyelamatkan tulang, tanpa sadar kita malah membahayakan jantung. Jauh lebih aman bila kita mendapatkan kalsium dari makanan sehari-hari, seperti produk susu, sayuran hijau, dan biji wijen. Dan agar kalsium tersebut benar-benar diarahkan ke jaringan tulang, ia membutuhkan bantuan, misalnya dari vitamin K2, yang sayangnya sering dilupakan dalam suplemen kesehatan yang murah. Sekarang, mari kita bahas vitamin B12. Vitamin yang satu ini adalah sumber energi utama bagi otak dan sistem saraf kita. Fungsinya sangat penting, ia membantu pembentukan sel darah merah, mencegah kita dari anemia, kurang darah, dan menjaga kesehatan serabut saraf. Namun, ada satu masalah. Proses penyerapannya cukup rumit, dan seringkali semakin sulit seiring bertambahnya usia kita. Agar B12 yang kita dapat dari makanan bisa diserap sempurna di usus, lambung harus memproduksi protein khusus yang disebut faktor intrinsik Castle. Nah, seperti yang kita tahu, keasaman dan kemampuan sekresi lambung cenderung menurun drastis setelah kita mencapai usia 60 tahun. Akibatnya, meskipun kita sudah cukup banyak makan daging atau ikan, kekurangan B12 tetap bisa terjadi. Gejala kekurangan B12 ini sangat menipu. Misalnya, kelelahan yang tak hilang-hilang, sering kesemutan di tangan dan kaki, daya ingat menurun, bahkan jalan menjadi goyah. Semua gejala ini sangat mudah disalahartikan sebagai ya wajar, kan sudah tua. Oleh karena itu, memantau kadar vitamin B12 kita, dan jika perlu, mengonsumsinya dalam bentuk suplemen yang mudah diserap, seperti spray atau suntikan.
adalah langkah yang sangat penting untuk menjaga kesehatan kita di usia emas. Perwakilan penting lain dari kelompok vitamin B adalah asam folat, atau kita kenal sebagai vitamin B9. Banyak orang mengasosiasikannya hanya dengan masa kehamilan, padahal perannya bagi tubuh jauh lebih luas. Asam folat ini sangat dibutuhkan untuk proses pembelahan dan pembaruan sel-sel tubuh. Ini penting di usia berapapun. Bersama dengan vitamin B12, asam folat juga berperan penting dalam pembentukan darah dan menjaga kadar homosistein tetap normal. Perlu diketahui, homosistein yang tinggi merupakan faktor risiko utama munculnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Namun, ada satu poin penting yang harus kita perhatikan. Sebagian besar suplemen murah menggunakan asam folat sintetis. Untuk dapat aktif dan bekerja di dalam tubuh, asam folat jenis ini memerlukan bantuan kerja dari enzim-enzim tertentu. Pada beberapa orang, secara genetik, aktivitas enzim-enzim tersebut sudah berkurang. Akibatnya, asam folat yang tidak terproses dengan baik bisa menumpuk di dalam darah, dan menurut beberapa penelitian, ini justru tidak terlalu baik bagi kesehatan. Bentuk yang jauh lebih dianjurkan adalah metilfolat. Ini adalah bentuk vitamin yang sudah aktif dan siap digunakan oleh tubuh tanpa perlu aktivasi lebih lanjut. Ini adalah contoh lain yang menunjukkan betapa pentingnya kita tidak hanya melihat nama vitamin pada label, tetapi juga memahami bentuk dan jenisnya. Nah, bagaimana dengan yang sering kita dengar, antioksidan terkenal seperti vitamin C dan E? Katanya antioksidan ini adalah pahlawan super atau pelindung kita yang bertugas memerangi radikal bebas, yaitu para penjahat yang menyebabkan penuaan dan berbagai penyakit. Kedengarannya ide ini sangat menjanjikan, dan memang ada benarnya. Radikal bebas sungguh merusak sel-sel tubuh kita. Tapi, ketika para ilmuwan mulai melakukan studi besar dengan memberikan dosis tinggi antioksidan dalam bentuk suplemen, hasilnya ternyata sangat mengecewakan. Paling banter, suplemen tersebut tidak menunjukkan efek apapun dalam mencegah kanker atau penyakit jantung. Bahkan, dalam beberapa penelitian, seperti yang melibatkan para perokok, dosis tinggi beta-karoten, yang merupakan bahan baku vitamin A dan juga vitamin E, justru meningkatkan risiko kesehatan. Mengapa ini bisa terjadi? Kemungkinan besar karena di alam antioksidan tidak bekerja sendirian. Mereka bekerja sebagai sebuah tim yang kompleks, bersama ratusan zat lain yang terkandung di dalam buah dan sayuran. Ketika kita mengambil satu komponen saja dan memberikannya dalam dosis yang sangat besar, kita merusak keseimbangan alam yang sudah sempurna itu. Jadi, segenggam buah-buahan seperti beri akan selalu jauh lebih bermanfaat bagi tubuh kita dibandingkan hanya menelan kapsul ekstraknya. Nah, sekarang kita akan membicarakan hal yang sangat penting, zat besi. Kekurangan zat besi dan anemia yang terkait dengannya adalah masalah umum, terutama bagi wanita usia subur. Namun, setelah wanita memasuki masa menopause, kebutuhan tubuh terhadap zat besi akan turun drastis, karena tidak ada lagi kehilangan darah bulanan. Sementara bagi pria, kebutuhan zat besi memang sudah lebih rendah sejak awal. Dan disinilah mengonsumsi multivitamin yang mengandung dosis zat besi standar bisa menjadi bumerang, atau malah merugikan. Sebab, kelebihan zat besi tidak bisa dikeluarkan sepenuhnya oleh tubuh. Zat ini akan menumpuk di jaringan dan organ, terutama di hati, liver, dan jantung. Perlu diingat, zat besi adalah prooksidan yang kuat. Artinya, zat besi justru membantu pembentukan radikal bebas, yaitu musuh yang sedang kita coba perangi dengan antioksidan. Kelebihan zat besi ini telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung, diabetes, dan beberapa jenis kanker. Oleh karena itu, jika Anda sudah berusia di atas 60 tahun, suplemen zat besi hanya boleh diminum berdasarkan instruksi langsung dari dokter dan setelah hasil tes laboratorium mengkonfirmasi bahwa Anda benar-benar kekurangan. Dalam semua kasus lain, mengonsumsi zat besi tambahan tidak hanya tidak perlu, tetapi justru berpotensi berbahaya. Seringkali, kita lupa bahwa ada magnesium yang perannya tersembunyi di balik popularitas vitamin-vitamin yang lebih sering diiklankan. Padahal mineral ini bisa dibilang salah satu yang terpenting untuk kesehatan di usia matang. Magnesium sering dijuluki mineral ketenangan atau konduktor tak terlihat, sebab ia terlibat dalam lebih dari 300 reaksi biokimia di tubuh kita. Magnesium bertanggung jawab atas fungsi otot yang normal, termasuk otot jantung. Ia juga mengatur konduksi saraf, membantu menjaga detak jantung tetap stabil, dan menormalkan tekanan darah. Selain itu, ia memainkan peran kunci dalam metabolisme glukosa. Ini penting sekali untuk pencegahan diabetes tipe 2.
Sayangnya kekurangan magnesium sangat umum terjadi. Seiring bertambahnya usia, penyerapan magnesium dari makanan akan menurun, sementara pembuangannya melalui ginjal justru meningkat, terutama jika kita mengonsumsi obat-obatan tertentu, seperti diuretik. Gejala kekurangannya meliputi kram otot, kedutan, mudah marah, iritasi, dan gangguan tidur. Oleh karena itu, suplemen magnesium dalam bentuk yang mudah diserap tubuh, seperti magnesium sitrat atau glisinat, adalah salah satu yang paling bermanfaat bagi kita yang sudah berusia di atas 60 tahun. Mineral penting lainnya yang tak kalah vital adalah seng atau zinc. Kita bisa menyebutnya sebagai benteng utama penjaga sistem kekebalan tubuh kita. Seng sangat dibutuhkan untuk mematangkan dan mengaktifkan sel-sel imun, yang merupakan barisan pertahanan pertama kita melawan virus dan bakteri. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh memang cenderung melemah. Proses ini sering disebut immunosenescence atau penuaan imun. Kekurangan seng sangat berkontribusi pada percepatan proses pelemahan ini. Para lansia yang kekurangan seng lebih rentan terkena infeksi pernapasan, dan ketika sakit, gejalanya cenderung lebih parah dan membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama. Selain itu, seng memegang peran penting dalam proses penyembuhan luka. Ini sangat relevan bagi kita, karena kemampuan kulit untuk meregenerasi diri memang menurun seiring bertambahnya usia. Seng juga krusial untuk menjaga fungsi indera pengecap dan penciuman kita agar tetap optimal. Walaupun kasus kekurangan seng yang parah jarang terjadi, namun kekurangan dalam tingkat sedang atau ringan ternyata cukup umum ditemukan. Penting untuk selalu ingat bahwa di sini pun kita butuh keseimbangan. Kelebihan seng justru bisa menghambat penyerapan tembaga, mineral penting lain yang dibutuhkan tubuh. Oleh karena itu, konsultasi dengan dokter sebelum Anda memutuskan untuk mengonsumsi suplemen seng adalah hal yang wajib dilakukan. Ini adalah poin yang sangat krusial, tapi sering sekali diabaikan. Vitamin dan mineral itu adalah zat kimia yang aktif. Mereka pasti akan bereaksi dengan obat-obatan yang sedang Anda minum. Dan kita tahu, orang yang berusia 60 tahun ke atas biasanya sudah punya daftar panjang obat-obatan rutin yang harus dikonsumsi. Saya berikan beberapa contoh saja. Vitamin K. Vitamin ini penting untuk pembekuan darah. Tapi, jika dikonsumsi bersamaan, ia bisa menghilangkan total efek obat pengencer darah, seperti warfarin. Hal ini sangat berbahaya karena justru bisa memicu penggumpalan atau bekuan darah. Sementara itu, vitamin E dan minyak ikan. Ini justru kebalikannya. Keduanya bisa meningkatkan atau memperkuat efek obat pengencer darah, sehingga risiko pendarahan menjadi jauh lebih tinggi. Bahkan antioksidan seperti vitamin C dan E, beberapa laporan menyebutkan bahwa zat ini bisa mengurangi efektivitas pengobatan kanker, seperti kemoterapi dan terapi radiasi. Bahkan herbal yang dianggap tidak berbahaya sekalipun, seperti ekstrak tanaman yang sering dimasukkan ke dalam ramuan penenang, bisa mengganggu kerja enzim hati dan mengubah kadar konsentrasi puluhan obat penting lainnya di tubuh kita. Jadi inilah peraturan utamanya. Nomor 1. Jika Anda mengonsumsi obat apapun secara rutin, jangan pernah memasukkan suplemen baru ke dalam diet harian Anda tanpa berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari dokter pribadi Anda. Di kemasan suplemen atau vitamin, kita sering sekali melihat tulisan seperti 100% alami, organik, atau berasal dari bahan nabati. Kata-kata ini seolah punya daya tarik magis, membuat kita merasa seolah-olah produk itu pasti aman dan tanpa risiko. Tapi, coba kita jujur, kata alami itu tidak sama dengan aman. Ingat, racun dari jamur yang mematikan pun 100% alami loh. Industri suplemen, berbeda dengan industri farmasi, diatur dan diawasi jauh lebih longgar. Pengawasan terhadap kualitas, kemurnian bahan baku, serta kesesuaian komposisi yang tertulis di label seringkali sangat kurang dan masih banyak yang harus diperbaiki. Ada banyak kasus di mana suplemen alami untuk diet atau pelangsingan ditemukan mengandung zat psikotropika terlarang. Bahkan, ramuan herbal juga pernah kedapatan mengandung logam berat dan pestisida. Selain itu, tanaman itu sendiri, bahkan yang paling berkhasiat sekalipun, tetap bisa memicu reaksi alergi yang parah pada sebagian orang. Jadi, janganlah kita mudah termakan oleh trik marketing atau hanya karena melihat gambar daun hijau yang indah di kemasan. Keamanan yang sejati itu bukan terletak pada label alami, melainkan pada kontrol kualitas yang ketat dan adanya uji klinis. Dan sayangnya, sebagian besar suplemen kesehatan tidak memilikinya. Lalu, apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak minum pil atau suplemen? Jawabannya sederhana, namun juga mendalam.
Perhatikan apa yang ada di piring Anda. Tidak ada pil, bahkan yang paling mahal dan diklaim paling seimbang sekalipun, yang bisa menggantikan manfaat makanan utuh. Fenomena ini disebut sinergi makanan. Artinya, nutrisi dalam makanan bekerja sama seperti sebuah tim, saling menguatkan efek positif satu sama lain. Ambil contoh apel. Selain vitamin C, apel juga mengandung ratusan fitonutrien, flavonoid, dan serat. Semua komponen ini ketika bersatu memberikan efek kesehatan yang jauh lebih kuat dan menyeluruh, ketimbang hanya mengonsumsi vitamin C yang terisolasi dalam kapsul. Zat besi dari daging lebih mudah diserap tubuh jika Anda memakannya bersama sayuran yang kaya vitamin C. Kalsium dalam bayam akan lebih efektif mencapai tulang karena adanya vitamin K yang terkandung dalam sayuran itu sendiri. Sebuah pil tidak memiliki konteks ini. Pil hanya menyajikan satu atau beberapa elemen yang terisolasi. Sementara makanan menyajikan orkestra utuh zat-zat bermanfaat, memainkan melodi kesehatan yang selaras. Oleh karena itu, berinvestasi pada bahan makanan yang berkualitas, segar dan beragam adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan untuk kesehatan dan usia panjang Anda. Meskipun kita sudah bahas panjang lebar, tidak adil juga kalau kita menganggap suplemen itu selalu jahat atau berbahaya. Ada beberapa situasi di mana suplemen ini benar-benar diperlukan, bahkan sangat penting untuk kesehatan. Yang pertama, kalau hasil tes laboratorium menunjukkan ada kekurangan nutrisi yang sudah terkonfirmasi. Misalnya, jika hasil pemeriksaan darah Anda menunjukkan vitamin D, zat besi, atau vitamin B12 Anda rendah. Mengatasi kekurangan ini hanya lewat makanan saja akan sangat sulit dan butuh waktu lama. Dalam kasus seperti ini, dokter pasti akan meresepkan dosis obat yang memang tujuannya untuk pengobatan. Yang kedua, jika Anda punya masalah kesehatan yang mengganggu penyerapan nutrisi, contohnya penyakit Crohn, celiac, atau setelah Anda menjalani operasi pada lambung atau usus. Ketiga, bagi yang menjalani diet ketat dengan banyak pantangan. Contohnya, sangat sulit bagi seorang vegan untuk mendapatkan vitamin B12 yang cukup hanya dari makanan nabati. Oleh karena itu, mereka memang dianjurkan untuk rutin mengonsumsi suplemen B12 tambahan. Yang keempat, beberapa obat tertentu bisa menguras cadangan nutrisi dalam tubuh Anda. Misalnya, obat metformin untuk diabetes bisa menurunkan kadar B12, sementara obat statin yang biasa digunakan untuk kolesterol bisa mengurangi koenzim Q10. Nah, hanya dalam kondisi-kondisi yang jelas dan spesifik seperti ini, barulah konsumsi suplemen itu dibenarkan. Tapi ingat, penggunaannya harus tepat sasaran dan harus selalu di bawah pengawasan dokter. Namun, jika Anda dan dokter sudah sepakat bahwa suplemen memang dibutuhkan, sangat penting untuk mengetahui cara membaca label dengan benar. Jangan mudah tertipu oleh kemasan yang mencolok atau janji-janji yang bombastis. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah adanya tanda sertifikasi independen seperti USP atau NSF. Sertifikasi ini memberikan jaminan bahwa isi dalam kemasan tersebut benar-benar sesuai dengan yang tertera, termasuk dosis yang dianjurkan. Kedua, perhatikan kolom persentase dari kebutuhan harian Anda. Jika Anda melihat angka 500, 1000, bahkan 5000% di sana, Anda harus bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar memerlukan dosis sebanyak itu? Pengecualian adalah dosis terapeutik atau dosis pengobatan yang memang diresepkan oleh dokter. Ketiga, dan ini yang paling penting, perhatikan bentuk zat atau senyawa dari suplemen tersebut. Kita sudah pernah membahas bahwa metil folat lebih baik daripada asam folat, dan magnesium sitrat lebih unggul daripada magnesium oksida. Ini memang memerlukan sedikit pengetahuan, namun informasinya sangat mudah dicari di internet. Dengan memilih bentuk suplemen yang berkualitas dan memiliki bioavailabilitas tinggi, Anda meningkatkan peluang agar uang yang Anda keluarkan tidak terbuang sia-sia. Ketika kita masuk ke apotek, kita pasti melihat deretan panjang rak penuh dengan vitamin yang mencantumkan label seperti untuk lansia, silver, atau 50+. Ini adalah taktik pemasaran yang sangat menarik. Kita jadi merasa seolah-olah produsen telah memperhatikan kita dan menciptakan sesuatu yang istimewa, yang sangat cocok untuk kebutuhan usia kita. Tapi, mari kita teliti komposisinya. Seringkali, formula untuk lansia ini hanya berbeda dari multivitamin biasa karena memiliki kandungan vitamin D dan B12 yang ditingkatkan, serta tidak mengandung zat besi. Sebenarnya ada logikanya di sini, karena kebutuhan tubuh kita memang berubah seiring bertambahnya usia.
Namun, selain itu komposisi ini seringkali menyertakan puluhan komponen lain dengan dosis yang sangat minimal, dosis yang sering disebut homeopati, yang tidak memberikan efek nyata apapun. Tujuannya hanya agar mereka bisa mencantumkan daftar bahan yang panjang di kemasan. Dan biasanya, harga untuk suplemen spesialis semacam ini jauh lebih mahal. Intinya, Anda hanya membayar lebih mahal untuk biaya pemasaran. Jauh lebih bijak dan hemat jika memang diperlukan untuk membeli vitamin D dan B12 berkualitas tinggi secara terpisah dalam dosis yang benar-benar Anda butuhkan daripada membayar mahal untuk kompleks 20 dalam 1 yang sebenarnya tidak terlalu efektif. Jadi, apa sih kesimpulan utama dari semua ini? Intinya gampang banget. Minum vitamin tanpa resep dokter itu berbahaya loh. Langkah pertama yang paling penting menuju kesehatan itu bukan buru-buru ke apotek mencari botol suplemen yang cantik, tapi membuat janji dengan dokter yang baik dan benar-benar bijaksana. Jangan malu atau sungkan untuk bertanya. Beritahu dokter tentang semua obat-obatan dan suplemen lain yang saat ini Bapak atau Ibu konsumsi. Minta dokter untuk memberikan tes darah dasar guna memeriksa kadar vitamin dan mineral utama yang sering mengalami kekurangan di usia kita. Paling tidak, periksakan kadar vitamin D, vitamin B12, ferritin untuk menilai cadangan zat besi dan tes darah lengkap. Hanya dengan memiliki data objektif seperti itu, barulah kita bisa membuat keputusan yang matang dan bijaksana mengenai apakah suplemen tertentu benar-benar dibutuhkan. Dokter akan mempertimbangkan riwayat kesehatan pribadi Anda, obat-obatan yang sedang diminum, dan hasil tes, kemudian memberikan rekomendasi yang benar-benar cocok untuk Anda. Inilah yang kita sebut sebagai pengobatan personal, bukan sekadar ikut-ikutan saran umum dari iklan. Bayangkan saja, Bapak Ibu memutuskan untuk tidak lagi mengandalkan pil demi kesehatan, tapi beralih fokus pada makanan yang kita santap sehari-hari. Nah, apa saja yang harus kita masukkan ke keranjang belanja di pasar atau supermarket? Inilah beberapa superfood sejati yang sangat baik untuk usia 60 tahun ke atas. Yang pertama, ikan berlemak dari laut dingin, seperti salmon, sarden, dan makarel. Ini adalah sumber terbaik asam lemak omega 3 dan vitamin D. Yang kedua, semua jenis buah beri, berries, seperti blueberry, goji berry, atau strawberry. Buah-buahan ini kaya antioksidan yang sangat penting untuk melindungi sel-sel tubuh kita. Yang ketiga, sayuran berdaun hijau gelap, seperti bayam, sawi, dan brokoli. Ini adalah gudang vitamin K, magnesium, dan juga kalsium. Yang keempat, produk fermentasi susu, seperti yogurt alami atau kefir. Ini membantu menjaga kesehatan usus, yang secara langsung mempengaruhi bagaimana tubuh menyerap semua nutrisi penting. Dan terakhir, jangan lupakan kacang-kacangan dan biji-bijian, terutama kacang kenari dan biji rami. Mereka adalah sumber omega 3 nabati dan serat yang baik. Ingatlah, piring makan yang beragam dan penuh warna, itulah kompleks multivitamin utama Anda. Baiklah, mari kita rangkum dan susun rencana tindakan yang jelas, yaitu strategi kesehatan pribadi Anda. Langkah pertama, cek ulang kotak obat Anda di rumah. Lihatlah semua botol multivitamin itu dengan jujur, dan tanyakan pada diri Anda, siapa yang merekomendasikan ini dan atas dasar apa? Jika jawabannya sekadar lihat iklan atau kata tetangga, singkirkan saja botol itu. Langkah kedua, ganti fokus Anda dari sekadar minum pil menjadi perhatian pada isi piring Anda. Mulailah merencanakan menu harian yang benar-benar beragam dan kaya akan zat gizi. Langkah ketiga, yang paling penting, segera buat janji temu dengan dokter. Bicarakan kekhawatiran Anda dan mintalah untuk melakukan tes darah guna melihat indikator kesehatan utama. Langkah keempat, jika hasil tes menunjukkan adanya defisiensi atau kekurangan, diskusikan dengan dokter Anda untuk memilih suplemen tunggal, yaitu satu jenis vitamin atau mineral spesifik dengan dosis yang tepat dan dalam bentuk yang mudah diserap tubuh. Rencana 4 langkah ini jauh lebih efektif daripada sekadar rutin minum kompleks multivitamin yang tidak jelas manfaatnya. Dan inilah, mungkin, inti dari seluruh pembahasan ini. Kesalahpahaman terbesar bukanlah terletak pada anggapan apakah vitamin itu buruk atau baik. Namun kesalahannya adalah kita cenderung mencari pil ajaib. Kita menginginkan solusi yang sederhana untuk menghadapi masalah penuaan yang sebenarnya rumit. Dan industri suplemen yang bernilai miliaran dolar ini dengan senang hati menjual ilusi tersebut kepada kita dalam kemasan yang menarik.
Mereka memanfaatkan rasa takut kita akan penyakit, serta keinginan kita untuk mencapai kesehatan dan umur panjang tanpa perlu berusaha keras. Padahal, keajaiban yang sesungguhnya bukan ada dalam botol suplemen, tetapi ada di piring makan kita, dalam aktivitas harian kita, dan dalam ruangan dokter yang kompeten. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini? Mengonsumsi multivitamin bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun bukanlah solusi yang bisa diterapkan untuk semua orang. Seringkali ini hanyalah pemborosan uang, bahkan terkadang menjadi risiko nyata bagi kesehatan akibat potensi overdosis, toksisitas, atau interaksi berbahaya dengan obat-obatan lain. Kunci untuk mencapai kesehatan di usia matang bukanlah segenggam pil, melainkan sebuah pendekatan yang dipersonalisasi. Fokus pada konsumsi makanan utuh, identifikasi dan koreksi defisiensi nutrisi nyata secara terarah, melalui tes laboratorium dan konsultasi dengan dokter. Itulah strategi umur panjang yang sesungguhnya dan efektif. Terima kasih telah menonton video penting ini sampai selesai. Jika Anda menemukan sesuatu yang baru dan bermanfaat, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe ke saluran kami agar tidak ketinggalan video-video pengungkapan lainnya. Tujuan kami adalah kesehatan Anda yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan data medis yang valid, bukan sekadar janji pemasaran. Awihinya, sekarang pertanyaan utama untuk Anda. Setelah menonton video ini, apakah Anda akan mengubah pendekatan Anda terhadap konsumsi vitamin? Apakah Anda berencana untuk mendiskusikannya dengan dokter Anda? Bagikan pemikiran dan rencana Anda di kolom komentar di bawah.